Kita doain ya. Kebaikan dan insya Allah sesudahnya apapun nanti yang terjadi, Allah temenin. Dan insya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan setelahnya ya Bun ya. Ujian dari anak terus-menerus, Masya Allah. Ini perkara emak-emak ini memang luar biasa. Bunda-bunda, eh, untuk bisa memfasilitasi bunda-bunda semuanya ya pastinya tidak bisa secara langsung ya. Tapi insya Allah nanti ada program-program yang bunda bisa difasilitasi untuk bisa curhat ya, untuk bisa ngobrol, untuk bisa dibantu proses pemulihannya. Tapi nanti melalui program-program eksklusif ya. Kalau ini kan hanya satu arah, kita belajar dan kita merefleksi diri sendiri. Dan
Masya Allah. Bunda, silakan ya. Tanggal 14 sama Bunda Anik lagi, tanggal 15 sama Umi Neni, tanggal 18 sama Kak Repa, tanggal 20 sama Bunda Anik lagi, Masya Allah ya. Jadi benar bisa ikutan yang program free juga ya. Lalu tanggal 22 bersama Teh Wiwin, Masya Allah. Dan tanggal 25 Mei, oh ini tanggal 25 Mei jadwalnya bersama saya ya, Insya Allah. Dan tanggal 29 Mei bersama Bunda Katlia, ya Insya Allah. Catat ya tanggalnya, dan mudah-mudahan stay terus di grup. Dan silahkan sebarkan informasi grup ini, Ruang Perempuan Talks, kita akan belajar bertumbuh bareng-bareng ya insya Allah. Dan untuk bunda-bunda yang mau ikutan program eksklusif dari Ruang Puli Perempuan, jadwal terdekat ada program terampil mengelola emosi. Para perempuan wajib ikutan program ini ya. Terampil mengelola emosi itu insya Allah tanggal 18. Lalu ada program pulih dari trauma masa kecil dan luka pengasuhan di bulan ini juga. Perwakilan-perwakilan ya Masya Allah, semoga Allah mudahkan banyak cita-cita kita, dan pastinya visi misinya adalah kita ingin banyak perempuan yang terselamatkan, kita ingin banyak perempuan yang bareng-bareng bertumbuh dan bahagia, tenang hatinya, dan perempuan yang ridho, dan insya Allah Allah ridho ya. Baik semuanya, barakallah ya yang sudah
eee, menginfakkan, silahkan, atau yang belum ya karena lagi Zoom boleh Bunda screenshot dulu, nanti setelah Zoom baru baru mau, transfer silahkan ya. Dan untuk itu boleh, ditutup, Kak Operator dan Bunda semuanya, yuk kita, saya cek dulu. Oke, gurunda kita sudah hadir. Izin ya saya menyapa gurunda kita. Dan mudah-mudahan siap ya semuanya, hadirkan hatinya. Ya, Allah ridho, Allah memberkahi pertemuan kita selama 1 jam atau 1,5 Recording in progress. saat bareng-bareng. Izin saya menyapa gurunda kita, Bunda Konsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mami Allah. Weli? Alhamdulillah, Bunda gimana? Udah lama kita nggak bersuah. Alhamdulillah sehat, Masya Allah ya. Allah. Alhamdulillah malam ini sama Mami Weli ya. Iya, ya Allah. Bismillah, Bismillah Bunda. Kita langsung aja ya, karena udah pukul 20.19. Supaya nggak kemalaman, saya langsung memberikan ruang Zoom dan waktunya kepada Bunda Konsa. Kepada Bunda Konsa, kepada Mas. Syukron. Tapi saya mau cek dulu ya, karena dari tadi suara Mami Weli di saya terputus-putus. Apakah ya. suara saya juga di para puan? Dari tadi tersendat aman. suaranya. Aman Bunda kalau di saya, kan insya Allah. Oh gitu, Masya Allah. Iya, karena memang dari awal saya masuk suaranya tersendat. Oh, sudah ke-12. Masya Allah, berarti sudah banyak ya. Luar biasa. Saya ambil judulnya, temanya jalan yang kupilih. Apa?
hidayah ya. Kita pasti insya Allah sudah sering dengar ya Puan, kalau ngajakin orang gitu kan, ngajakin orang untuk datang ke kajian, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk fastabikul khairat itu luar biasa. Tantangannya luar biasa. Susah, betul nggak Puan? Ada di sini sekali ngajak orang langsung disambut ajakannya. Bahkan saudara terdekat pun akan terasa berat kan? Apalagi kalau kita ketemu sama orang yang masih melihat di sekitar kita. Misal masih melihat keluarga inti kita atau keluarga besar kita, maka mengajak mereka untuk ikut ke kajian, untuk kita dapatkan ilmu, pasti akan banyak alasannya. Nah, di sini yang diperlukan oleh kita adalah yakin bahwa jalan yang kita pilih adalah jalan yang memang nanti akan menyelamatkan kita. Kita perhatikan saja firman Allah di dalam Quran surat Al-Balad ayat 10. Di situ Allah firmankan, "Wahadainahun najdain." Telah aku tunjukkan dua jalan. Gitu kan? Allah sendiri firmankan, telah aku tunjukkan dua jalan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Di dunia ini semua itu adalah berpasangan. Siang, malam. Apa bahagia, sedih, gitu kan? Laki-laki, perempuan, itu sunatullah. Kemudian ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Itu sunatullah. Tinggal nanti kita kan mau menentukan yang mana. Gitu ya. Sama seperti ketika Puan memutuskan untuk ikut program-program yang tadi sudah disebutkan oleh Mami Weli, itu pilihan kan. Apakah diambil atau tidak, atau itu dijadikan sebagai wasilah kebaikan atau tidak. Gitu. Itu adalah di ranah kita. Tetapi Masya Allah, Allah itu selalu memberikan suara kecil. Yang lain kecilkah suara saya? Aman, Bu. Semoga aman, Masya Allah, semoga tidak ya. Karena, iya, iya. Eh, saat kita memilih, itu pasti sudah dengan konsekuensinya, gitu ya. Dan kalau dibilang, saya belum dapat hidayah, saya belum ada itu ditunjukkan oleh Allah gitu ya. Sebetulnya bukan belum dapat hidayah. Setiap saat, setiap waktu itu ada hidayah di depan kita. Ada itu pilihan-pilihan yang Allah kasih itu dengan segala hikmahnya. Baik ketika itu sesuatu yang buruk, ada hikmahnya di situ. Cuma manusia itu tidak mengambilnya. Nanti aja misalnya gitu ya. Oh pakai sound. Nanti aja misalnya saya ngambil jalan yang baiknya kalau sudah usia sekian, misal, ya, dia lupa bahwa nggak ada namanya sesuatu itu berubah dengan sendirinya. Kita perhatikan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu kan? Bahwa Allah itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Jadi ada upaya. Jadi kalau tadi misalnya diajakin, ayo ikut kajian, ayo datang ke majelis ilmu, ayo di sana ada tema-tema yang kita suka loh, misalnya gitu ya. Itu sudah Allah kasih wasilahnya. Cuma diambil atau tidak, itu adalah pilihan tadi. Itu ada pilihan. Dan nanti ketika di akhirat kan nggak ada alasan. Ya Allah, saya belum ada waktu itu belum dipanggil tuh gitu kan, waktu itu belum dapat hidayah, itu nggak ada alasan seperti itu ya, karena Allah kasih akal ke kita. Yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya itu kan akal ya Puan ya, dan akal itu fungsinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau kita bicara ayat-ayat Allah itu bisa yang berupa betul ayat dari Al-Quran atau tanda-tanda penciptaan Allah gitu ya. Itu semua harus kita perhatikan karena di situ ada pelajaran buat kita ya. Maka nggak ada namanya nanti aja lah, nunggu usia sekian, nanti aja. Allah sendiri sudah jelaskan, kamu kalau mau berubah, kalau ingin keadaanmu bisa lebih baik lagi ya bergerak. Ibaratnya
nih Puan, Puan mau makan, lapar, makanannya ada di ruang tamu, makannya di ruang tamu, makannya di ruang makan ya, meja makan maksudnya gitu. Makanannya ada di meja makan, di ruang tengah. Kita lagi di ruang tamu. Kira-kira kalau kita nggak gerak nih ngambil makanan, bisa nggak kita kenyang? Sementara di depan kita itu nggak ada makanan. Kan tetap harus gerak kan? Gerak dulu, angkat dulu pantatnya itu gitu kan. Jalan ke ruang tengah, ambil makanannya. Kalau memang harus dipisah, dipisah. Artinya kan ada proses di situ. Ada langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi kita bisa makan tuh enak gitu kan. Kita bisa nikmati. Nah, seperti itu sebetulnya. Kalau kita ingin lebih baik lagi ya gerak. Jangan duduk aja, jangan diem aja. Karena salah satu tanda orang hidup, dia bergerak gitu. Kalau dia nggak bergerak tuh mati. Nah, bergerak di sini kalau seorang muslim itu bergerak semuanya. Akalnya gerak, badannya gerak gitu ya. Kemudian eksekusi dari apa yang dia dapatkan. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Tapi kalaupun kita ketemu orang-orang yang memang susah untuk diajak kebaikan, ya sudah gitu ya. Artinya eh, orang tersebut nggak mau ngambil, tapi kita melakukan upaya itu.